nama saya Zidane Prasetyo dengan NIM 1012216. Nama saya Novel Marifka dengan NIM 10122314. Saya Roland Kusuma Sukodibroto dengan NIM 10122304. Nama saya Mu'alif dengan NIM 1012200006. Nama saya Ridho Davanullah dengan NIM 10122328. Dan pemirsa, kita putar kembali saat-saat di mana gempa membuat air laut naik dan menghancurkan sejumlah bangunan. Kenapa kita mau tidak bergoyang, goyang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya di Palu. Bencana alam ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Nah, salah satu contohnya itu ada di tsunami di Palu pada tahun 2018 silam. Yakni bencana ini juga bukan hanya menghancur bangunan saja, tetapi juga merenggut ribuan nyawa, bahkan mengubah kehidupan banyak orang di sana. Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah sendiri, adalah merupakan wilayah yang rawan gempa bumi karena terdapatnya sesar aktif seperti sesar Palu Koro. Sayangnya banyak masyarakat belum menyadari betapa pentingnya mitigasi bencana yang ada, yaitu upaya untuk mengurangi dampak bencana sebelum terjadi. Bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu pada tahun 2018 telah menjadi pengingat penting akan pentingnya mitigasi bencana ini. Tragedi ini merenggut nyawa sekitar 2046 orang dan menyebabkan kerugian material sebesar 18,4 triliun menurut data BNPB. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik seperti hancurnya jalan, bangunan, infrastruktur visual, namun juga merusak sistem komunikasi serta merusak struktur sosial masyarakat. Kerentanan kawasan pesisir terhadap bencana tsunami menuntut pendekatan ketahanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun modal sosial, kemampuan respon, dan juga adaptasi. Pengalaman pahit ini mendorong transformasi manajemen darurat dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dengan fokus pada program ketahanan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Melalui pemahaman mendalam tentang dampak multidimensional dari bencana tersebut, pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama membangun sistem mitigasi yang aktif dan efektif untuk meminimalisir akan terjadinya peristiwa tsunami maupun peristiwa alam yang akan datang selanjutnya. Berikutnya, saya akan menyampaikan mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat itu memiliki peranan penting dalam upaya mitigasi bencana, khususnya dalam membangun ketahanan komunitas. Masyarakat sendiri secara aktif terlibat dalam menentukan strategi perlindungan diri dari ancaman bencana yang sangat bergantung pada modal sosial, respon cepat, dan adaptasi masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ada mitigasi secara struktural, yaitu pembangunan tanggul tsunami atau coastal protection. Tanggul pantai Teluk Palu yang rusak karena gempa pada 28 September 2018 kembali dibangun dengan struktur yang lebih tinggi dengan panjang kurang lebih 7,2 km dan selesai pada tahun 2022. Dan pemerintah mengubah nama proyek dari tanggul tsunami menjadi jalan layang setelah adanya kontroversi pada November 2019. Kemudian ada tanggul jalan cumi-cumi. Keberadaan dua tanggul ini diharapkan dapat membuat kota Palu semakin aman jika terjadi tsunami. Tanggul jalan ini merupakan infrastruktur tambahan yang berfungsi sebagai benteng dari tsunami. Yang kedua, ada mitigasi secara non-struktural, yaitu sistem peringatan dini. Sebagai contoh, peningkatan teknologi sistem peringatan dini tsunami yang dilakukan BMKG bersama kementerian atau lembaga terkait tengah berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan lanjut sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami atau INATWS untuk mengantisipasi tsunami non-tektonik. Adapun cara lain atau ide-ide lain yang bisa digunakan dalam tindakan untuk memitigasi bencana tsunami. Pertama, yaitu adalah pembentukan relawan ataupun komunitas. Relawan atau komunitas ini umumnya berasal dari masyarakat setempat yang dilatih oleh pihak-pihak yang berwenang